Tamara Tiasmara sempat ngaku gigiti tubuh Dante, dokter forensik jawab soal luka memar, tak wajar. Soal luka memar tak wajar di tubuh Dante, anak Tamara Tiasmara, begini kata dokter forensik. Farah Primadani, dokter forensik menjawab soal luka memar tak wajar di tubuh Dante. Dokter forensik yang melakukan autopsi pada mayat Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante menjawab soal luka memar di tubuh anak Tamara Tiasmara tersebut. Dari keterangannya, tidak ditemukan luka memar yang tak wajar di tubuh Dante. Padahal, sebelumnya Tamara Tiasmara sempat mengaku menggigit putranya itu sesaat setelah meninggal dunia. Farah menilai, hanya ada lebam mayat di mana itu adalah hal yang wajar. Jangan bilang luka lebam, kalau luka itu memar, kalau lebam itu normal. Lebam mayat itu normal untuk setiap jenazah. Semua mayat yang meninggal pasti akan timbul lebam. Jelasnya, dikutip dari Cumi-Cumi. Ia kemudian menguraikan kondisi jenazah Dante. Kalau pada jenazah ini tidak kami temukan ya, jadi sesuai yang saya sampaikan tadi di press release kondisi jenazah kan memang sebagian sudah mulai membusuk, sebagian kulit ari di beberapa tempat sudah mulai menghilang ya. Tapi di tempat lain yang masih utuh tidak kami temukan tanda-tanda kekerasan, tandasnya. Adapun sebelumnya, Tamara Tiasmara mengaku sempat menggigit Dante setelah mengetahui putranya itu tewas. Tamara berdalih melakukan hal itu karena ingin putranya merespons. Aku gigitin semuanya. Waktu Dante udah di IGD aku gigitin semuanya, sebadan aku cubit semua buat ada respons. Itu niat aku pukulin semuanya pokoknya mau bangunin Dante niatnya, kata Tamara Tiasmara. Tamara memastikan dirinya diselimuti rasa panik dan khawatir melihat kondisi sang anak, sehingga terpaksa melakukan cara tersebut untuk menyadarkan Dante. Aku pukulin semuanya pokoknya mau bangunin Dante niatnya, ungkapnya. Namun sayang usahanya itu tidak membuahkan hasil hingga Dante dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, dokter forensik, Farah Primadani juga membeberkan hasil autopsi Dante. Diungkapkan Farah, tim forensik mulai menemui kesulitan lantaran sebagian besar organ Dante mulai membusuk. Apalagi, autopsi terhadap mayat bocah 6 tahun itu dilakukan setelah 10 hari kematiannya. Biasanya kalau orang tenggelam, dia menghirup air dan masuk ke paru-paru. Kemudian nembus ke pembuluh darah. Dan tumpukan air itu biasanya akan ikut tuh ke saluran sirkulasi darah, akhirnya dia nempel tuh di tiap-tiap organ. Nah, makanya kita berharap banget waktu autopsi organnya masih utuh. Kalau organnya masih utuh, kita masih bisa periksa, urainya. Sayangnya, hal ini tidak berlaku pada kasus Dante. Tapi pada kasus ini kan semua organnya sudah busuk ya, jadi satu-satunya organ yang masih viabel untuk kita ambil kemarin hatinya sama sumsum tulang. Tandasnya. Ia juga menggambarkan kondisi paru-paru putra Angger Dimas tersebut. Kalau pada tenggelam kan memang paling berefek pertama adalah paru-parunya, makanya di beberapa literatur pun paru-parunya lah yang akan kita nilai. Seberapa besar sih dampaknya? Karena pada korban tenggelam biasanya paru-parunya akan membengkak berisi cairan. Jadi beratnya tuh, kurang lebih paru 200-300 gram. Tapi kalau pada orang tenggelam bisa meningkat 2 kali lipatnya sampai 700 graman, jelasnya. Akan tetapi, tim forensik menemui kesulitan karena sudah cukup lama Dante dimakamkan. Tapi pada kondisi ini, kita mengalami kelemahannya adalah sudah 10 hari. Makanya itu, seandainya dilakukan pemeriksaan di awal-awal sekali itu akan membantu kami di kedokteran forensik agar lebih maksimal, tandasnya. Adapun, Farah menggambarkan kondisi paru-paru Dante yang telah mencair. Kalau tadi sih mencair, lunak, tambahnya. Farah menyebut, beberapa saksi juga sempat melihat Dante muntah nasi sebelum meninggal. Ia menilai, kondisi itu wajar terjadi pada korban tenggelam. Infonya dari berita dan BAP yang saya baca katanya kan dia sempat muntah keluar nasi ya. Itu kondisi normal pada korban tenggelam karena kan ketelan air jadinya merangsang lambung akhirnya dia muntah. Tutup Farah.